Biasanya kami bersepeda setiap hari. Iya. Lebih untuk alat transportasi ya, kayak misalnya yang sederhana aja ke minimart di depan gitu ya, misalnya sekedar beli cemilan atau misalnya saat pengen cari suasana yang berbeda dari suasana di rumah gitu. Iya. Di sisi lain juga kayak kita kan punya tempat di Pamulang ya, namanya Ear House, kayak coffee shop gitu. Iya. Jadi kalau misalnya emang pengen nongkrong atau misalnya pengen santai-santai di sana, bisa naik sepeda karena sebenarnya jaraknya deket banget, nggak sampai 1 kilometer gitu. Jadi justru malah pakai sepeda tuh justru malah kegiatan sehari-hari yang biasanya mungkin dulu sangat termanjakan oleh naik motor atau misalnya naik mobil gitu ya. Sekarang jadi membiasakan diri dengan sepeda kemana-mana gitu. Sebenarnya dulu waktu kecil senang banget main sepeda ya. Gitu. Kelas 4 SD, kelas 5 SD muter-muter komplek gitu. Tapi waktu itu kesenangan masa kecil kan adalah kesenangan yang sebenarnya harus kita bawa terus sampai sekarang gitu. Termasuk kita ya di sepeda. Betul. Di saat sekarang gitu kita bisa lebih, dulu mungkin ada larangan orang tua gitu ya, nggak boleh jauh-jauh atau apa gitu. Nah tapi angle-nya berbeda ketika sekarang kita sudah, maksudnya sudah bisa berkarir sendiri gitu, kita sudah bisa bikin musik sendiri. Jadi itu jadi satu alat transportasi tadi seperti yang Enda bilang, karena menyenangkan banget gitu. Kita terbawa masa nostalgic zaman dulu gitu, dan nggak ada halangan kita mau berhenti dimanapun gitu, maksudnya sangat kayak fleksibel. Mampir gitu, itu sangat bisa banget gitu. Iya, kalau aku emang dari kecil hobi banget bersepeda, karena sebenarnya dulu juga jarak antara rumah dan sekolah waktu SD dan TK ya, aku masih ingat banget itu nggak jauh. Jadi memang aku juga masih ingat kalau mamaku ke sekolah ambil rapot atau misalnya rapat POMG gitu ya, selalu naik sepeda mini, dan aku kadang-kadang pulang digonceng gitu. Jadi memang momen-momen sepedahan tuh selalu keinget gitu dari kecil. Kemudian mulai kesini, sebenarnya kayaknya awalnya tahun 2017 deh. Yeah. Itu adalah momen dimana kita serius banget bersepeda, karena memang mungkin jenuh banget ya. Karena di tahun-tahun itu tuh kegiatan kami sangat banyak banget. Waktu itu bahkan tahun 2017 kita sempat bikin yang namanya tur sepeda, namanya Indie Ride. Yeah. Pengalaman hidup yang nggak akan gue pernah lupakan. Jadi kami Enda Endresa, musisi, pemain musik. Kami sedang punya acara Enda Endresa Indie Ride. Itu memang rute terpanjang yang pernah kita lalui berempat. Hari ini titik tertinggi 700. Elevasi tertinggi hari ini. Habis ini kita akan turunan terus. Kami sedang punya acara Enda Endresa Indie Ride, yaitu musisi indie yang bersepeda. Terima kasih banyak sudah ikut. Jadi akhirnya ya sejak tahun 2017 itu akhirnya kita lebih banyak intens menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. Yang bikin candu bersepeda adalah bagaimana kita bisa, tadi sih sebenarnya, bagaimana kita bisa menikmati lingkungan sekitar ya. Iya. Lebih peka lagi, lebih interaksi langsung mungkin ya. Interaksi langsung dengan orang-orang ya. Ya, dan lebih lambat juga pace-nya ya. Maksudnya dalam artian mungkin kalau naik mobil kan agak tertutup, jadi kita nggak bisa benar-benar melihat apa yang terjadi di dunia. Atau misalnya tiba-tiba ada ibu-ibu gosip nih, Cik. Nimbrung. Atau maksudnya hal-hal yang sederhana kayak gitu. Terus juga yang bikin candu lagi adalah ketika dengan bersepeda tuh ngerasa berdaya aja gitu. Ada satu momen misalnya ketika lagi macet gitu ya, terus tiba-tiba kita bisa melintasi kemacetan itu dengan santai gitu. Kayaknya wah, nggak tahu ya, rasa merdeka itu ada gitu. Sebenarnya juga ada lagi yang bikin candu bersepeda adalah adalah hal-hal yang menyangkut di sepedanya. Maksudnya dalam arti misalnya kayak aksesoris lucu, betul, gitu kan. Untuk menumbuhkan semangat bersepeda bisa dimulai dari melihat bagaimana sepeda ini bisa kita personalize.
dia bisa sepersonal apa sama kita gitu. Mungkin yang paling mudah misalnya ada beberapa teman-teman gitu ya yang ngecat ulang sepeda. Ya. Ada beberapa yang mencoba untuk how to look cool with the bicycle gitu kan, yang look fashionable gitu. Terus kemudian ada yang misalnya passion dengan berapa jauh juga jarak tempuh yang bisa dicapai dengan sepeda. Yang punya ambisi itu ya kayak misalnya mereka akhirnya mungkin download aplikasi, kemudian mereka mengukur seberapa jauh jarak yang bisa ditempuh, kecepatannya berapa gitu. Dan itu bisa terkoneksi gitu loh sama komunitas lain di dunia. Di dunia bahkan. Nah, bersepeda itu sebenarnya menyenangkan gitu. Yang kita dapat mungkin dari lingkup pertemanan ya, pertemanan sekitar dulu gitu yang memang sudah komunitasnya sepeda gitu. Dan ini semakin menyebar luas gitu kan. Jadi semakin bisa bisa di reach gitu ya. Siapa yang sering bersepeda, siapa yang sehari-harinya bersepeda. Dan keuntungan yang didapat ini berasa banget. Ya itu jujur aja jadi hemat bensin. Hemat bahan bakar ya. Hemat bahan bakar. Jadi ada biaya-biaya rumah tangga yang tiba-tiba bisa teralokasikan ke yang lain gitu. Itu yang pertama. Ada lagi misalnya yang kedua, sebenarnya juga jadi lebih badan jadi bergerak. Ini sih stamina kita di saat manggung tuh jadi nggak ngos-ngosan gitu. Iya, karena kadang-kadang kita menyadari juga ya kalau misalnya kehidupan modern, teknologi dan segala macam ini tuh membuat kita jadi sedikit bergerak. Misalnya contohnya apa-apa bisa lihat aplikasi, banyak pekerjaan yang duduk gitu ya. Jadi mungkin tingkat mobilitasnya tidak begitu banyak perpindahannya gitu. Nah, jadi paling nggak dengan bersepeda jadi seperti punya tujuan lah gitu untuk menggerakkan badan dan otomatis juga jadi badannya juga jadi lebih enak. Dan kemudian juga kalau aku pribadi berasa banget jadi metabolismenya jadi lebih baik gitu. Misalnya yang tadinya juga Mas Reza ya, yang biasanya misalnya tidurnya larut atau pagi banget gitu dini hari gitu, tapi justru dengan sepeda bisa lumayan tuh memajukan jam tidur karena kan mungkin badannya lelah ya. Kemudian juga energinya udah mulai habis gitu. Jadi ketika istirahat juga bisa lebih nyenyak dan itu berasa banget di Mas Reza gitu. Dan kemudian keuntungan yang lainnya adalah nambah teman-teman baru. Karena memang aku merasa gitu ketika misalnya jalan-jalan naik sepeda kayak sangat lebih mudah fleksibel untuk misalnya ketika kita mampir mana gitu ya, terus ada orang naik sepeda dari mana dek gitu, terus kemudian kita ngobrol dan kemudian kadang-kadang kita sambil silaturahmi dan segala macam. Jadi hal-hal yang kecil yang mungkin sangat sederhana tapi itu justru jadi manfaat dan kebahagiaan yang luar biasa gitu. Di saat bersepeda itu kita sebenarnya bawa sebongkah barang-barang kita minimalis ya buat produksi musik. Siapa tahu ada ide dan kadang-kadang ada ada momen di mana kita nemu satu spot yang enak, kita keluarin barang-barang itu dan kita mulai produksi ya. Jadi siapa tahu ada ide-ide yang itu bisa direncanakan ataupun tidak direncanakan gitu. Jadi kalau memang direncanakan memang udah siap gitu dengan barang minimalis adanya yang bisa kita bawa di tas gitu. Dan ya kita cari satu spot gitu untuk bikin berkreatif apa aja ya. Ya jadi memang proses kreatif itu kan bisa di mana-mana aja. Betul. Ya dan bersepeda kadang-kadang kita kayak menemukan hidden gem gitu atau hidden treasure gitu loh yang ini tempat yang asik banget nih buat bikin apa segala macam, mungkin buat refresh ataupun di situ malah bisa bikin sesuatu hal yang baru. Dan kadang-kadang juga kalau misalnya kami berdua mungkin karena musisi jadi bentuknya mungkin lebih ke bikin musik gitu ya. My long lost friend, he comes again. He shines under the rain. Travel somewhere in to find my friend, he comes again. Up down the hills, beautiful home. A breeze along the way. He crossed the rice fields, thinking matu.
Dengan sepeda kita tetap masih bisa berkreasi dan mungkin bahkan juga menemukan satu suasana baru ataupun pengalaman baru gitu. Ya, jadi dengan bersepeda pun kita bisa membuat dunia ini bukan hanya rumah atau sebuah tempat, dunia ini menjadi studio kita gitu. Yes. Jadi gimana kita bisa berkreasi di dunia dengan spot-spot yang mungkin nggak ditemukan kalau kita pakai kendaraan gitu ya. Iya. Apa yang dirasakan pada saat bersepeda? Macam-macam sih, kalau tanjakan capek. Iya, jadi ada beberapa sih hambatan ya. yang ya salah satunya cuaca mungkin ya. Jadi memang kita harus sangat pandai memilih jam gitu. Ya. Untuk mulai bersepeda, memilih jam, memilih waktu juga gitu. Kapan kita trafiknya bisa, maksudnya nyaman gitu. Iya. Karena kita musisi, kita bisa memilih jam itu ya. Iya, jadi kita mau manggung jam 8 malam misalnya waktu dulu. Ya kita bisa berangkat jam berapa aja sebelum jam 8 malam gitu. Iya. Welcome to reality. You may have to see. Live in children's fantasy. Dreams will set you free. Calling for imagination. Powered by the brain invention. Losing all the saturation. Flying underneath the stars. Jadi Dengan catatan memang alat-alat sudah dibawa sama betul. kru atau tim kami gitu. Iya. Sebenarnya kendala yang utama adalah mungkin minimnya rute atau minimnya jalur sepeda Itu juga. yang ada di mana-mana ya mungkin ya. Tidak semua kota atau tidak semua tempat itu menyediakan Jalur sepeda. jalur sepeda ataupun semacam pit stop ya, kayak Iya. stopan-stopan kecil. Mungkin tidak hanya untuk pesepeda tapi juga untuk pejalan kaki. Jadi Iya. memang harus agak sedikit struggling, nggak sedikit sih, banyak struggling gitu ketika kita bersepeda di jalanan ya. Karena memang akhirnya kita harus menyadari bahwa kita berbagi jalanan itu dengan kendaraan-kendaraan yang lain. Iya. Apakah itu bermotor ataupun enggak gitu. Kemudian juga kendala lain misalnya karena memang kebanyakan sebenarnya pengendara kendaraan bermotor ini tuh mereka kadang suka canggung gitu ya ngelihat pesepeda gitu. Yeah. Karena memang kan tidak banyak orang-orang yang bersepeda. Mungkin sekarang jadi banyak ya, tapi dulu-dulu kan tidak terlalu banyak dan mungkin juga jadi semacam canggung. Wah, ini ada sepeda, aku harus gimana ya? Ada kayak Yeah. gitunya juga ya, karena memang Tidak biasa. tidak ya? biasa. Ya, Jadi oke. banyak juga mereka yang sebenarnya mereka mau mencoba untuk menghormati, tapi gimana ya gitu, karena Ya. nggak terbiasa gitu. Ya itu juga jadi perlu apa ya ibaratnya ya, Adaptasi ya. perlu adaptasi dan penyesuaian antara satu dengan yang lain dan kesadaran bahwa jalan ini punya siapa saja loh, setiap orang berhak sebenarnya berjalan di jalanan ini gitu. Iya. Jadi emang yang penting dilakuin dulu aja, nanti juga kendala-kendala itu tuh kayak ada solusinya sendiri gitu loh. Iya, dan nanti akhirnya akan ada kesimpulan kapan kita harus menggunakan sepeda, kapan kita harus menggunakan kendaraan umum. Iya. gitu mungkin. Oke, buat teman-teman, sepeda bisa menjadi sebuah apa ya, hobi yang menyenangkan, bisa menjadi sebuah alat transportasi yang bisa membantu kita dalam jarak dekat maupun medium gitu. Terus apa lagi ya? Kalau aku gini aja, kamu ingin traktir pacarmu setiap malam minggu? Kamu ingin punya duit buat beli voucher full 1 kuota? Ganti kendaraan bermotor dengan sepeda, oh enggak. Untuk teman-teman semuanya, mari kita mulai bersepeda, menjadikan sepeda seperti teman, sahabat. Kita bikin sepersonal mungkin, semenyenangkan mungkin. Karena sebenarnya banyak banget keuntungan yang kita dapatkan dari bersepeda. Selain juga dia menjadi alat transportasi untuk kita kemana-mana. Dia juga bisa bikin badan kita jadi sehat. Tapi juga yang paling penting sebenarnya untuk pelan-pelan kita mencoba menunjukkan rasa peduli kita kepada alam sekitar kita, lingkungan kita,
mungkin juga bisa berpartisipasi dalam mengurangi emisi bahan bakar kendaraan bermotor, Ya. dan juga kita juga bisa berkontribusi terhadap padatnya mungkin penggunaan kendaraan motor di jalanan, dan juga mudah-mudahan dengan bersepeda kita juga bisa menemukan lebih banyak lagi hal baru dan pengalaman baru yang kita temui pada saat di perjalanan. Ya, jadi mari mulai bersepeda. Bersepeda kemana-mana bersama Endah Endresa untuk Greenpeace Indonesia. Let's go.